Silakan duduk kembali. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat mereka berkumpul. Karena murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan itu mendengar berita, Bapak Ibu, kalau Tuhan bangkit. Mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul apa? Untuk membicarakan kebangkitan Tuhan. Sewaktu mereka enak-enak berkumpul, bercerita, tiba-tiba apa? Tuhan datang. Tuhan datang dan Tuhan berkata seperti itu. Dan Tuhan dan cuma datang, Bapak Ibu. Dikatakan selanjutnya, dan sesudah berkata demikian, ia mengemusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, terimalah Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus datang kepada mereka, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya untuk apa? Memberikan kuasa Roh Kudus. Dikatakan di sini mengemusi. Arti kata mengemusi, Bapak Ibu, itu artinya apa? Meniup. Jadi Tuhan Yesus meniupkan Roh Kudus kepada seluruh murid-muridnya yang ada di situ. Cuma satu yang nggak ada. Cuma satu yang nggak ada, yaitu si Thomas. Makanya Thomas nggak percaya sama Tuhan. Sampai Thomas berani-beraninya berkata, kalau aku nggak lihat lubang pakunya sendiri, aku nggak percaya. Saya berkata seperti itu. Jadi lebih baik kita percaya tapi tidak melihat, ya, daripada kita kayak Thomas. Setelah Yesus datang, lihat, cucukkan tanganmu pada lambungku. Daripada seperti itu, kita percaya bahwa Tuhan itu bangkit dan Tuhan saat ini menghembusi kita dengan Roh Kudus. Kita memiliki Roh Kudus, Rohnya Allah yang ada di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ada empat poin yang saya tulis, Bapak Ibu, yang saya catat. Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Ada 4 poin. Pertama, Kristus sebagai buah sulung. Kristus sebagai buah sulung. Apa sih buah sulung? Arti buah sulung adalah buah permulaan atau buah yang pertama. Kalau di GPDI sering ada persembahan buah sulung, tapi kita harus tahu maknanya buah sulung itu apa. Buah yang pertama atau yang utama, itu buah sulung, Bapak Ibu. Kristus sebagai buah sulung. Kristus sebagai buah sulung. 1 Korintus, kita buka 1 Korintus 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi ada 3 kebangkitan. Ada 3 kebangkitan. Kebangkitan pertama adalah Kristus. Tadi saya katakan Yesus sebagai buah
sulung. Jadi dia harus mati, dia harus menanggung dosa-dosa kita, dan setelah dia menanggung dosa-dosa kita, dia bangkit. Kebangkitan pertama, Kristus sebagai buah sulung. Kebangkitan yang kedua adalah umat-umat kepunyaan Tuhan, orang-orang kudus seperti Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kepunyaan Tuhan, berikan kemuliaan buat bangkit pada kebangkitan yang kedua. Dan kebangkitan yang ketiga adalah kebangkitan orang-orang Farisi. Ya, saya tidak perlu jelaskan orang-orang Farisi ya Bapak Ibu. Orang-orang Farisi, orang-orang fasik, semua akan dibangkitkan. Dan mereka akan menerima hukuman. Sebab sama seperti mau datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kita dulu berdosa, Bapak Ibu, itu karena satu orang. Kita mati, kita masuk dalam dosa itu karena satu orang. Ya. Karena satu orang kita berdosa. Jadi, Bapak Ibu, karena satu orang juga kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Ya. Karena dulu kita mati karena satu orang, kita berdosa karena satu orang, maka itu sekarang kita sudah dibangkitkan pula oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Kita sudah dimenangkan, kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang karena Bapak Ibu Tuhan sudah menjadi buah sulung untuk kita, maka itu kita akan dibangkitkan pula bersama-sama dengan Dia. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini poin yang kedua. Ya, tadi yang poin pertama adalah Tuhan Yesus sebagai buah sulung. Tuhan Yesus harus mendahului sebelum umat-umat kepunyaannya dibangkitkan. Tuhan Yesus harus mendahului bangkit. Oleh karena itu kita menjadi umat-umat pemenang. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak bisa disentuh oleh maut. Dia menang. Dia sudah mati pada hari, dan pada hari yang ketiga Dia sudah bangkit. Dia menang. Roma pasal 1 ayat yang keempat. Dan menurut hal kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia dengan kebangkitannya, Dia dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa. Yesus berkuasa Bapak Ibu atas apa? Kebangkitan. Memang saat Dia mati, iblis senang. Iblis senang Bapak Ibu bahwa apa? Anak Allah sudah mati. Iblis tahu kalau Yesus adalah anak Allah. Tahu iblis. Makanya dia senang bahwa anak Allah sudah mati. Dikira iblis sudah menang untuk memiliki jiwa-jiwa yang ada. Dikira iblis sudah berhasil.
pada hari yang ketiga dia membuktikan. Dia membuktikan bahwa anak Allah itu hidup. Iblis tahu bahwa anak Allah hidup, dan dia tahu bahwa saat dia hidup, iblis sudah kalah. Saat Yesus menemui murid-muridnya, saat Yesus bersama-sama muridnya, iblis sudah kalah. Jadi iblis sudah kalah, dan murid-muridnya itu mendapat apa? Kuasa. Tadi di awal dikatakan apa? Tuhan menghembusi mereka dengan Roh Kudus, dan murid-murid Tuhan mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus saat ini ada bersama-sama dengan kita. Makanya itu Bapak Ibu di GPDI yang saat ini Bapak Ibu berada, setelah 40 hari setelah kebangkitan kita akan merayakan apa? Pentakosta, 10 hari doa. Ikuti 10 hari doa Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan merasakan perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengalami mujizat. Ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berbuat apapun Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus mengikuti doa 10 hari. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita itu kembali menyala, kembali berkobar dan membakar kita, supaya kita lebih lagi setia kepada Tuhan. Yang ketiga, membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Jadi Tuhan, orang-orang Kristen, Tuhan orang-orang percaya itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, Tuhan orang-orang percaya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, Bapak. Bukan Tuhan yang tidak jelas asal usulnya, tetapi Tuhan yang hidup. Ada saksinya Bapak Ibu. Siapa saksinya? Murid-muridnya. Ya, semuanya itu ada saksinya. Peristiwa demi peristiwa itu ada saksinya. Kubur kosong ada saksinya. Ya, ada saksinya. Apapun yang dialami sama Tuhan Yesus itu ada saksinya. Ingat Bapak Ibu, saya mengingatkan ya bahwa semua yang dialami oleh Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada saksinya. Waktu Tuhan Yesus lahir, ada saksinya. Para gembala, ya kan? Waktu Tuhan Yesus mati, ada saksinya. Banyak orang yang menjadi saksi. Bahkan sampai Tuhan Yesus dicucuk sama tombak, sudah dipastikan bahwa dia mati. Pada hari ketiga, saat kubur kosong, ada saksinya, tidak bohong. Ya, saat Yesus bangkit, ada juga saksinya, murid-muridnya. Bahkan saat Tuhan Yesus bangkit, menemui murid-muridnya, dan Tuhan masih apa? Berbicara tentang kerajaan surga. Masih bersama-sama muridnya berbicara tentang kerajaan surga. Ada saksinya. Saat Tuhan Yesus naik pun ada saksinya. Jadi semua yang dialami, rentetan peristiwa yang dialami sama Tuhan Yesus, mulai Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, naik, itu semua ada saksinya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi dia menunjukkan pada muridnya. Dan banyak tanda dia membuktikan bahwa
ia hidup dengan disertai banyak tanda. Tuhan itu hidup. Masih ada tanda, makanya tadi sempat saya singgung menceritakan pada si Thomas. Kalau kamu tidak percaya, cucukkan tanganmu ke lambung. Tuhan hidup. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup sampai sekarang. Karena nggak ada ceritanya diceritakan di Alkitab, bahkan di kitab suci manapun. Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang mati, tidak mati. Ya. Tuhan kita hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu semua agama yang mengakui. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi selama 40 hari Tuhan bersama-sama dengan muridnya. Lama loh 40 hari Bapak Ibu. 1 bulan lebih 10 hari. 1 bulan lebih 10 hari. Kalau seandainya Bapak Ibu ya, saya tinggal di pastori ini selama 40 hari. Menurut ilmu psikologi, dalam 40 hari Bapak Ibu akan mengenal pribadi saya secara utuh. Karena kalau kita jarang-jarang ketemu, ya cuma seminggu sekali atau ya katakan seminggu sekali, itu bisa kita bisa melihat pribadi secara utuh orang itu selama 3-4 bulan. Baru kita bisa tahu, oh ternyata Pak Gunawan itu seperti ini. 3 bulan. Tetapi kalau saya intens bersama Bapak Ibu selama 40 hari, Bapak Ibu akan segera mengetahui pribadi saya. Tidak usah 3 bulan sampai 4 bulan, cukup 40 hari. Jadi lama Bapak Ibu. Tuhan Yesus bersama-sama muridnya selama 40 hari. Jadi muridnya mengenal bahwa ini loh Tuhan, ini loh benar-benar Yesus yang mati dan sekarang hidup bersama-sama dengan kita. Kenal Tuhan. Murid-muridnya mengenal bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Yang keempat, di dalam Yesus kita umat pemenang. Amin. Kita adalah umat pemenang. 2 Korintus pasal 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang hancur dan dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan menjujurkan banyak air mata. Bukan semata kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi Paulus berkata, sudah tidak ada cucuran air mata. Bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus kita menjadi umat pemenang. Amin. Sudah tidak ada cucuran air mata. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian untuk maju ke depan. Kita tidak ada lagi yang dikatakan ada cucuran air mata. Tidak ada cucuran air mata, Bapak Ibu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian juga firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kita sudah menjadi umat-umat pemenang. Kita sudah menjadi umat tebusan Allah. Untuk apa? Untuk memberikan masa depan kita penuh dengan harapan. Tidak ada cucuran air mata. Yang ada adalah harapan. Harapan kita kepada
Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapak Ibu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita katakan, kita sudah menjadi umat pemenang. Kita sudah menang Bapak Ibu. Tidak ada lagi cucuran air mata. Sudah tidak ada lagi keputusasaan. Kita sudah menang. Kita sudah ditebus lunas oleh darah Yesus.